Baik, apakah sudah bisa untuk share screen-nya? Silakan. Saya coba, Pak. Bismillah. Eh, sudah terlihat ya, Bapak, Untuk ini ya, eh, slide-nya. yang pernyataan keabsahan ya. Siapa, Pak? Oke, silakan. Eh, Dibacakan pernyataan keabsahan. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Haryo Dwi Setiaputro. Saya akan membacakan pernyataan keabsahan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Haryo Dwi Setiaputro, NIM 210 10 10 124, judul tugas akhir, penerapan algoritma temporal Kolmogorov-Arnold Network atau TECAN untuk peningkatan akurasi dalam prediksi jangka panjang harga saham. Satu, tugas akhir disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dua, tugas akhir disusun tidak menggunakan generatif AI untuk perbantuan penulisan kalimat, paragraf, atau bab. Tiga, data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang bersumber pada penerapan metode usulan atau dari sumber ilmiah lain dari instansi yang berizin secara resmi. Jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan tugas akhir, saya siap bersedia menerima sanksi akademik dari Universitas Siber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat, Sidoarjo 11 September 2024, yang membuat pernyataan, tanda tangan di atas materai, Haryo Dwi Setiaputro. Terima kasih, Bapak. Saya Silakan dilanjutkan untuk presentasinya. baik, Bapak. Terima kasih. Mohon izin, yang terhormat Ketua Penguji Bapak Ahmad Husyari, Eskom Mkom. Yang terhormat Penguji 2 Ibu Fesa Asyifa Nurul Haq, Eskom MMSI. Yang terhormat Ibu Kaprodi, Ibu Vika. Eh, Terima kasih atas waktunya untuk saya untuk membawakan presentasi ini. Dosen pembimbing saya Bapak Dr. Ucup Darussalam, STMT. Dosen pembimbing 2 Bapak Noviandri, Eskom MMSI. Untuk latar belakang eh, dari penelitian ini adalah menurut data Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, investasi saham itu semakin populer di Indonesia. Kalau kita lihat dari pertumbuhan antara 2022 hingga 2023, jumlahnya meningkat sekitar total 40% hingga sekarang sekitar 12,17 juta orang investor pada tahun 2023. Tetapi seperti yang kita ketahui, fluktuasi harga saham itu sangat volatil ya, sehingga menimbulkan resiko bagi investor. Karena resiko yang besar itu, maka kita perlu memahami pergerakan harga saham untuk bisa memiliki strategi investasi yang lebih efektif. Untuk saat ini, untuk mendapatkan strategi investasi yang efektif itu, kita perlu metode prediksi harga saham. Jadi untuk saat ini kan banyak terdapat metode prediksi deret waktu ya. Untuk beberapa tahun terakhir karena ledakan ketersediaan data dan meningkatnya kapasitas komputer, itu penelitian tentang hal tersebut semakin banyak. Baik yang itu berbasis statistik seperti regresi linear ataupun ARIMA ataupun yang berbasis machine learning seperti multi-layer perceptron, recurrent neural network atau long short term memory atau LSTM. Jadi setiap model pembelajaran tersebut punya keterbatasan dan kelebihannya masing-masing. Untuk metode prediksi harga saham menggunakan machine learning sendiri, itu selalu mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu. Awal-awalnya di tahun 1950-an, itu Rosenblatt sudah mengeluarkan teori aproksimasi universal yang akhirnya digunakan untuk membuat multi-layer perceptron yang merupakan generasi awal dari model machine learning. Zaman dulu juga sudah mulai digunakan untuk melakukan prediksi meskipun hasilnya tidak terlalu baik. Kemudian dikembangkan lagi oleh beberapa peneliti, yaitu mulai ada jaringannya, yaitu recurrent neural network yang berulang untuk mengatasi masalah persistensi, karena MLP tidak bisa menangkap data berurutan itu untuk bisa melakukan prediksi. Jadi RNN hadir untuk mengatasi kekurangan yang ada pada MLP. Setelah itu tahun 90-an kemudian peneliti Jerman
eh, itu menciptakan yang dinamakan mekanisme gerbang yang dia namakan algoritma itu long short term memory untuk mengatasi masalah yang ada juga pada RNN. Jadi RNN itu tidak sempurna juga, dia memiliki masalah dan kemudian diperbaiki oleh long short term memory. Seperti yang saya telah sebutkan tadi bahwa MLP itu, mohon maaf, berdasarkan teori aproksimasi universal. Jadi tahun 2024 itu ada seorang peneliti dari MIT USA itu mengeluarkan paper berjudul CAN atau Kolmogorov-Arnold Network yang memberikan alternatif dari MLP, yang mana cara kerjanya agak berbeda ini dari paper beliau. Tabelnya seperti ini, secara rumus juga berbeda, teori aproksimasi universal. Secara bagan juga berbeda, ini ada simpul kalau untuk MLP, kemudian ada edges ya atau ujung ya, apa edges itu pinggir ya. Pinggir itu adalah di situ berisi bobot dan juga bias yang bisa dilatih. Sedangkan yang di tengah ini adalah fungsi aktivasi yang biasanya tidak bisa dilatih. Mungkin pakai ReLU, softmax, biasanya seperti itu. Sedangkan pada Kolmogorov-Arnold Network dia memiliki fungsi aktivasi yang bisa dilatih. Jadi seperti itu perbedaannya. Sehingga klaim dari Ziming Liu dia bisa menangkap kompleksitas data yang lebih baik daripada MLP. Meskipun beliau juga menyebutkan bahwa pelatihannya akan lebih lama, seperti itu. Kemudian dikembangkan lagi oleh orang lain, yaitu Remy Janet dari Perancis. Dia mengembangkan yang dinamakan Temporal Kolmogorov-Arnold Network yang memadukan antara LSTM dengan jaringan CAN tadi. Jadi beliau pada paper tersebut menyoroti beberapa hal, yaitu penurunan performa daripada LSTM dan model lainnya untuk prediksi jangka panjang. Jadi pada paper beliau dituliskan seperti ini ada tabel yang mana LSTM dan model lainnya mengalami penurunan performa. Oleh karena itu, saya kira ini sangat menarik karena beliau mempropos bahwa Tekan bisa menyelesaikan masalah itu. Maka saya akan mencoba menguji apa benar Tekan bisa meningkatkan akurasi dari prediksi jangka panjang. Oleh karena itu, rumusan masalah saya adalah penurunan nilai akurasi pada model-model prediksi harga saham yang populer seperti LSTM, GRU atau Gated Recurrence Unit, dan MLP standar pada prediksi deret waktu jangka panjang seiring bertambahnya langkah prediksi ke depan. Untuk batasan masalah yang saya lakukan pada tugas akhir ini adalah, yang pertama, penelitian ini terbatas pada pengembangan, pelatihan, dan perbandingan model jaringan saraf tiruan termasuk Tekan untuk prediksi harga saham jangka panjang dan tidak mencakup implementasi model ke dalam sistem atau aplikasi. Yang kedua, kinerja model diukur menggunakan metrik root mean square error atau RMSE pada data pengujian. Yang ketiga, penelitian hanya menggunakan data harga saham PT Bank Sentral Asia atau kode emitennya BBCA.JK dari Yahoo Finance. Untuk faktor lain yang mempengaruhi harga saham tidak dipertimbangkan. Yang keempat, model fokus pada pola dan hubungan dalam data historis harga saham tanpa memperhitungkan faktor eksternal seperti geopolitik, bencana alam, regulasi, atau kenaikan suku bunga. Sedangkan untuk tujuan penelitian, saya mencoba untuk mengevaluasi efektivitas Tekan dalam prediksi harga saham jangka panjang. Kemudian membandingkan kinerja Tekan dengan LSTM, GRU, dan MLP. Selain itu, saya mencoba untuk meningkatkan akurasi prediksi harga saham dengan Tekan ini, terutama untuk prediksi multi langkah ke depan. Kemudian menciptakan model pembelajaran mesin dengan akurasi yang lebih stabil untuk prediksi jangka panjang. Untuk manfaat penelitian tentu saja diharapkan ya kita bisa membantu investor atau trader atau analis keuangan untuk membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Kemudian yang kedua, memberikan kontribusi metodologis pada bidang deep learning dan keuangan dengan memperkenalkan dan mengevaluasi model baru untuk prediksi harga saham. Untuk metode penelitian, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metodologi eksperimental
Yang pertama saya lakukan studi literatur, kemudian saya lakukan pengumpulan data, data kebetulan dari Yahoo Finance ya. Data Yahoo Finance juga bersumber dari IDX atau Indonesian Stock Exchange ya. Kemudian dilanjutkan dengan data pre-processing ya, atau pemrosesan data, pra-pemrosesan data. Kemudian dilakukan dengan pelatihan model atau training modelnya. Kemudian kita lakukan evaluasi model dan terakhir adalah analisis serta interpretasi. Untuk landasan teori sendiri tentang tekan telah disebutkan di depan tadi bahwa sebenarnya tekan ini adalah perpaduan antara LSTM. Jadi dia masih memakai mekanisme gerbang yang ada pada LSTM karena memang itu sangat baik. Kita lihat di sini ada beberapa lambang matematik ya. Ini seperti kita tahu ini adalah sigma penjumlahan dan ini lambang untuk fungsi aktivasi. Setelah input masuk sini, terus kemudian masuk ke fungsi aktivasi, kemudian dilakukan perkalian. Kemudian di sini yang bulat besar ini adalah CT, yaitu cell state. Cell state itu kalau di LSTM fungsinya untuk memanage memori jangka panjang yang akan digunakan untuk sel berikutnya. Kemudian di sini ada juga fungsi aktivasi lagi dan di sini bedanya dengan LSTM adalah lapisan recurrent Kolmogorov-Arnold network yang digunakan di sini untuk memanage memori jangka pendeknya. Jadi ada lapisan CAN yang berlapis-lapis, oleh karena itu disebut RCAN atau Recurrent Kolmogorov-Arnold Network. Oleh karena itu ini nanti menyambung lagi ke hidden state lainnya. Kalau misalnya di LSTM itu biasanya yang memanage memori jangka pendek itu disebut sebagai hidden cell. Begitu. Di sini juga ada beberapa mekanisme gerbang, tapi skemanya tidak digambarkan untuk forget gate, input gate, dan output gate ya. Yang pasti di sini ada output, ada dua macam output. Output yang akan keluar ke hidden state berikutnya, dan yang satu, mohon maaf, yang satunya keluar sebagai output dari prediksi itu, yang satunya lagi masuk ke recurrent connection ke hidden state yang lain, begitu, ke sel yang lain. Ini gambar ini saya ambil dari paper Remy Janet juga yang tentang temporal Kolmogorov-Arnold network. Untuk dataset yang digunakan saya telah sebutkan tadi, data historis harian harga saham PT Bank Sentral Asia dengan kode emiten BBCA.JK dari Yahoo Finance dengan periode data 1 Juli 2014 hingga 1 Juli 2024 atau 10 tahun. Berikutnya adalah untuk teknologi yang digunakan, saya menggunakan cloud ya Bu. Ini Google Collaboratory dengan runtime Tensor Processing Unit karena lebih cepat dibandingkan menggunakan CPU. Jadi saya tidak menggunakan Jupyter Notebook karena pelatihannya akan lebih lama. Jadi saya menggunakan Tensor Processing Unit yang disediakan oleh Google Colab. Kemudian bahasa pemrogramannya pakai Python. Untuk library yang digunakan, library umum ya, TensorFlow, berjalan di atas TensorFlow, kemudian ada Keras sebagai API-nya yang menyediakan model-model lain juga. Kemudian NumPy untuk mengolah array, Pandas juga kita gunakan untuk mengubah CSV menjadi data frame. Kemudian Matplotlib untuk melakukan visualisasi dan juga kita menggunakan library Tekan yang kebetulan Remy Janet sudah memasukkan Tekan ini ke dalam repository PyPy. Jadi bisa digunakan oleh orang lain seperti itu. Untuk pre-processing data sendiri, kita melakukan proses seperti proses machine learning pada umumnya, ya biasa disebutkan pada buku hands-on machine learning dari Geron. Ini ada pemrosesan data, kita loading CSV dalam bentuk data frame menggunakan Pandas. Kemudian kita pilih fiturnya. Dalam hal ini fitur yang saya pilih adalah semua, yaitu open, harga pembukaan, harga tertinggi pada periode tersebut, harga terendah, low, kemudian close, harga penutupan, dan adjusted close. Serta volume juga saya masukkan di situ. Kemudian untuk indeksnya adalah tanggal. Kemudian kita membersihkan data dari nilai 0, beberapa nilai ada yang kosong untuk volume, jadi saya melakukan yang namanya dari nilai sebelumnya dan sesudahnya saya rata-rata begitu. Kemudian membagi data ke dalam
training set dan testing set dengan proporsi 80%, 20%. Kemudian saya lakukan min-max scaler. Jadi kita melakukan penskalaan data karena kita tahu Arya, LSTM itu, mohon izin. Arya, ya. ya untuk waktunya kurang 2 menit lagi ya untuk Oh, presentasi ya. Iya, maaf Pak. Baik, saya percepat. 2 menit lagi. Baik, ini pelatihan model juga arsitekturnya saya buat, saya usahakan seadil mungkin sehingga sama-sama 3 lapis, TK, MLP, GRU, LSTM. Kemudian pelatihan model menggunakan optimizer dan validation sets lain sebagainya, dan saya juga melakukan menggunakan fungsi callback. Untuk ini proses pelatihan model saya skip langsung ke hasil dan analisis. Jadi setelah kita lakukan training itu ada perbandingan performa berdasarkan rata-rata. Jadi saya ingin melakukan prediksi untuk step 1 hingga 30. Kemudian setiap hasilnya itu saya jumlahkan, kemudian saya rata-rata. Dan ternyata hasilnya Tekan masih urutan 2 meskipun beda tipis. Di sini LSTM lebih unggul sedikit 0,669, kemudian Tekan 0,670. Seperti yang kita ketahui RMSE makin kecil makin bagus. Tetapi ada hal yang menarik dari hasil pengujian ini, yaitu adalah hasil per step-nya. Seperti yang kita lihat, ini agak sulit dilihat mungkin ya, tetapi kalau kita lakukan smoothing, maka akan terlihat bahwa tekan lebih unggul pada step yang lebih panjang. Jadi seperti ini, Bapak. Setelah step kelima, dia konsisten lebih unggul daripada model yang lain, yang warna merah ini. Untuk waktu pelatihan sendiri, Tekan ini yang paling lama, Bapak. Di sini MLP yang paling cepat, tapi yang paling tidak akurat. Kemudian disusul yang paling cepat LSTM, GRU, dan yang paling lambat Tekan. Tetapi biarpun paling lambat, tetapi performanya menarik untuk dijadikan alternatif bila membutuhkan akurasi yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya di sini, Tekan menunjukkan performa prediksi yang baik dibandingkan model-model tradisional lainnya seperti MLP, GRU, atau LSTM dalam prediksi harga saham jangka panjang. Keunggulan Tekan ini kemungkinan disebabkan oleh kemampuan dia menangkap pola nonlinear kompleks dengan lapisan kan tadi, dan menangani data dengan skala berbeda. Meskipun waktu pelatihan Tekan lebih lama, akurasi dan stabilitas yang lebih baik pada langkah prediksi yang lebih panjang menjadikan alternatif yang menarik. Kemudian penelitian yang lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan Tekan dan mengeksplorasi aplikasinya pada data finansial lainnya. Berikut daftar pustaka yang saya cantumkan. Sekian, terima kasih Bapak. Saya kembalikan ke Ketua Sidang Bapak Ahmad Husyaid. Baik, terima kasih ya Arya ya atas presentasinya. Untuk selanjutnya kita terkait dengan tanya jawab ya. Oke, kita langsung masuk aja ke proses tanya jawab. Baik, Bu Vesta, saya izin dulu ya. Baik, Haryo, pertanyaan saya yang pertama, mengapa menerapkan algoritma temporal Kolmogorov-Arnold Network Tekan ini untuk memprediksi jangka panjang harga saham? Alasan utamanya itu kenapa? Baik Bapak, terima kasih Bapak. Yang pertama karena saya memiliki ketertarikan di bidang ini Bapak. Untuk beberapa kali saya ketika mendapatkan tugas itu selalu, misalnya tugas di pelatihan saya, kemudian tugas di kampus, itu saya selalu menggunakan LSTM untuk mengerjakan tugas, contohnya ketika mata kuliah kecerdasan buatan itu. Kemudian yang kedua, ketika menjelang Mohon, tugas akhir ini mohon saya ini bukan masalah ketertarikan ya, karena ini terkait dengan penelitian. Jadi harus ada alasan yang jelas yang mendasari seberapa urgent, seberapa penting kita menggunakan tekan. Kenapa tidak menggunakan algoritma yang lain? Jadi bukan masalah ketertarikan. Jadi seberapa penting tekan ini digunakan untuk penelitian ini? baik Bapak. Eh, karena saya membaca bahwa pada bulan Juni 2024 ada sebuah paper yang menarik, yaitu tentang Kolmogorov-Arnold Network, dan ternyata sudah ada variasinya untuk melakukan prediksi time series, yaitu Tekan itu tadi. Saya membaca papernya dan beliau mengatakan bahwa ini bisa meningkatkan performa prediksi time series, terutama pada step yang tinggi. Kemudian saya melakukan Bisa eksperimen. ditunjukkan di laporannya di
papernya atau di artikelnya atau apa skripsinya, mana yang kamu sampaikan tadi, Oh, artikel yang tadi. baik Bapak. Sebenarnya sudah saya masukkan ke slide Bapak. Di sini Bapak, ini untuk latar belakang juga saya awalnya membacakan ini yang katanya sebagai Ini sudah dimasukkan belum di laporan skripsinya? ada Bapak, tapi bukan secara gambar begini Bapak. Nah, eh, saya masukkan ke skripsinya, bukan harusnya di PPT. Jadi harusnya dimasukkan, coba buka skripsinya. Baik Bapak, mohon izin. Hmm, tugas. Nah, di skripsinya mana? Di latar belakang coba, Mas. Tunjukkan ke saya yang kamu sampaikan tadi papernya. Mohon izin Bapak, sebentar Bapak. Apakah Saya sudah ada di menuliskan sini? di ini Bapak, penelitian nomor 10 mengusulkan Kolmogorov-Arnold Network. Ini paper yang saya sebutkan tadi, paper dari Ziming Liu. Kolmogorov-Arnold Hmm, arti cara saringan saraf baru, seperti itu. hmm. Kemudian saya lanjutkan dengan paper nomor 11 yaitu tentang tekan. Remy Janet pada penelitian 11 menyoroti penurunan nilai akurasi. Seperti itu Nah, Bapak. itu ada yang salah itu tentang GRU. Nah, harusnya di situ kepanjangan dulu baru disingkat dengan GRU. Oh, Jadi bukan GRU disingkat gitu ya. Jadi oh siap. kebalik gitu. Tuh. Sekarang ini. Baik Bapak. Kenapa harus untuk prediksi harga saham? Eh, untuk itu Bapak, karena objek itu yang bisa saya lakukan, Bapak. Maksudnya, Nah, ini dia yang saya cari di eh, skripsinya nggak ada. Penjelasan kenapa harus harga saham. sebenarnya saya sudah mohon izin, Bapak, sudah saya tuliskan untuk urgensi harga saham karena kita perlu memiliki strategi investasi Coba yang tunjukkan. aman, Bapak, yang Tunjukkan ke saya efektif. mana. Tunjukkan ke saya mana tulisan Ini, Bapak, yang di berkaitan bagian pertama, seberapa Bapak, urgent. Seberapa urgensinya. urgent. Karena harga saham yang disampaikan itu dia jangka panjang. Berarti kalau ada jangka panjang, ada jangka pendek. Nah, itu dia. Penekanannya di situ. Karena itu terkait dengan judul masalahnya. Di sini tidak ada disampaikan. Ada jangka panjang. Benar tidak? Baik, Bapak. Untuk hal itu, karena saya menyebutkan di sini, mohon maaf, Bapak, saya menyebutkan di sini investasi saham, Bapak. Oleh karena itu, Iya, invest maksud saya yang saya sampaikan kan jangka panjang. Sedangkan di sini kan tidak disampaikan. betul. Berarti kalau ada jangka panjang, ada jangka pendek, jangka menengah. Baik, Bapak. Penekanan di latar belakang itu tidak ada. Berarti kurang jelas gitu loh maksud saya terkait dengan judulnya. Karena itu terkait dengan masalah judul gitu. Kalau memang judulnya jangka panjang ya kamu sampaikan di sini jangka panjang. Seperti yang disampaikan tadi 10 tahun. Apakah 10 tahun dikategorikan jangka panjang? Pertanyaan selanjutnya. Apakah jangka panjang itu ada kategorinya? Misalkan lebih dari 25 tahun itu jangka panjang. Kalau 10 tahun berarti jangka menengah nih. Karena di sini tidak disampaikan jangka panjang itu berapa lama. Dan itu berpengaruh pada judul. Dan kamu nggak bisa menjawab hal itu. Eh, Karena tidak ada di sini. Kamu mau tunjukkan saya juga nggak ada. Ya apa tidak? eh, baik, Bapak. Karena di Ya latar belakang tunjukkan itu ya nggak ada kan jangka saya panjangnya kan? saya hanya menyebutkan urgensi dari metode prediksi harga saham itu, Pak. Jadi urgensi Iya kan? dari Karena sisi yang saya kejar investor. itu adalah judulnya. Karena di situ penekanannya adalah jangka panjang. Berarti kalau ada jangka panjang ada masanya, ada waktunya berapa lama seperti itu. Seperti yang kamu sampaikan tadi di PBT, berarti saya kumpulkan ini dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Nah, apakah 10 tahun itu dikatakan jangka panjang? Pertanyaan selanjutnya, jangka panjang itu kategorinya berapa lama? Apakah lebih dari 25 tahun? Karena ini berkaitan dengan data time series.
berkaitan dengan collecting data untuk pemodelan, ya seperti itu. Jadi dan saya lihat di batasan masalah, sebelum saya masuk ke batasan masalah, ini masih belum jelas nih jangka panjangnya berapa lama. Apakah 10 tahun itu jangka panjang? Itu masih belum terjawab. Ya, itu yang paling penting. Geser ke bawah coba. Saya lihat rumusan masalah. Ini juga rumusan masalah itu adalah isinya itu adalah terkait dengan pertanyaan. Bukan seperti ini. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan. Ada pertanyaan misalkan, bagaimana cara atau menerapkan dan lain sebagainya. Jadi isinya adalah tanda tanya. Jika ada pertanyaan berarti ada jawaban. Jawabannya di mana Pak? Jawabannya di kesimpulan. Jadi ada pertanyaan dan kesimpulan nih seperti itu. Kalau di sini pertanyaannya dua, rumusan masalah berarti kesimpulannya ada dua nih. Kalau kamu buat poin, jadi bukan seperti ini. Batasan masalah juga kurang jelas. Coba geser ke bawah. Nah itu kamu sampaikan ada BPCA. Sedangkan kamu nggak sampaikan tadi batasan waktunya. Padahal tiba-tiba muncul nih di bab 4 ada 10 tahun kamu sampaikan tadi. Padahal batasan masalah itu adalah untuk membatasi masalahnya kamu. Berapa lama kamu jika oh 10 tahun. Kalau 10 tahun ya harusnya disampaikan dong di batasan masalah. Apakah 10 tahun itu adalah kategori jangka panjang? Nah, itu nggak kamu sampaikan juga di batasan masalah. Oke, saya lanjut nih. Gimana? Mau menjawab pertanyaan saya tadi? Baik Bapak, saya perbaiki Bapak nanti. Oke, kalau nggak bisa menjawab, saya lanjut nih. Terima Nah, kasih. di sini juga harusnya ada semacam analisisnya. Tiba-tiba bisa dari peningkatan akurasi itu bisa untuk memprediksi. Nah, kok bisa ya? Dari mana Pak? Analisis. Di sini kamu nggak sampaikan, tiba-tiba muncul evaluasi. Oh, dari mana? Kalau kita nggak menganalisis, sedangkan kamu bapaknya ada analisisnya. Iya apa enggak? Tiba-tiba langsung muncul evaluasi. Coba nomor dua, evaluasi. Analisisnya mana? Eh, Evaluasi, jadi begini Bapak, menurut buku Iya, dari, sebentar. Sebelum evaluasi, itu harusnya ada analisisnya. Nggak tiba-tiba langsung evaluasi. Kita kan menganalisis dulu kan. Kayak Haryo nih sekarang. Haryo nanti ujian sidangnya lulus apa tidak dari yang disampaikan dengan menjawab pertanyaan penguji. Nah, kita analisis. Nggak tiba-tiba langsung evaluasi. Kan ada step by stepnya. Tiba-tiba langsung evaluasi. Ya apa tidak? hmm, Kamu bapaknya analisis. Tapi di batasan masalah kamu nggak sampaikan. Analisis yang seperti apa untuk meningkatkan akurasi. untuk, mohon maaf Bapak, untuk analisisnya itu saya hanya melakukan interpretasi terhadap grafik grafik yang didapatkan dari hasil training itu tadi Bapak. Iya, harusnya itu dimasukkan di batasan masalah. Oh, baik Bapak. Kayak gitu. Saya lanjut ya. Terima kasih. Pada ini pemenggalan subbab itu juga banyak yang nggak sesuai. Namanya 1.6 misalnya. Coba aja. Nah itu ya 1.6 pemenggalannya salah atau benar itu coba naik ke atas. Tiba-tiba bawahnya langsung ini. Nah hal-hal kayak gini tolong diperbaiki ya. Ini paling yang penting ya. Kayak gitu. Lalu ada lagi penulisan nomor halaman. Nomor halaman itu dia harusnya Times New Roman dong. Kamu menggunakan Calibri. Tuh, coba saya hafal itu kayak gitu. Wah, siap, siap. Memang seperti itu. Pemberian penjelasan misalkan pada gambar 2.1. Coba kamu lihat gambar 2.1 dan gambar yang lain. Coba kamu lihat coba. Kamu scroll ke bawah aja 2.1. Kamu tadi sampaikan ini ada terkait dengan fungsi aktivasi dan lain sebagainya. Namun kamu nggak jelaskan ini.
nggak jelaskan secara detail. Kamu tadi ketika presentasi di PPT itu kamu sampaikan dengan detail. Ini ada, kamu di sini tidak ada sama sekali. Baik, Pak. Bagaimana kita bisa menjelaskan dengan detail terkait dengan hal ini seperti itu. Lalu ada lagi terkait dengan misalkan ini penulisan bahasa asing. Misalkan Google Laboratory. Coba buka halaman 14. Halaman 14 mana? Nah, Google Laboratory. Nah, itu kan harusnya Ini Pak ya. Siapa Pak? harusnya kamu ya mungkin dan seterusnya ya. Ada lagi banyak persamaan matematika. Coba kamu naik ke atas halaman 8, persamaan matematika. Halaman 8. Nah, halaman 8 naik. Nah, ini dia. Bawah sendiri. Itu ada persamaan matematika. Kamu di atas itu dikasih angka 1, 2. Bawahnya kamu nggak sampai naik ke atas ya, Pak. Kamu scroll ke atas. Lagi, 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 lagi. Nah, itu persamaan kedua. Ini persamaan ke satu. Equation. Bawahnya kamu nggak kasih. Ya, ini berarti kan nggak konsisten dalam hal ini. Persamaan. Harusnya terkait dengan theta dan lain sebagainya itu dikasih. Ini apa sih? Karena yang membaca orang matematika juga harus tahu membaca hal ini. Ini maksudnya apa? Tolong itu dikasih keterangan ya terkait dengan fungsi persamaan matematika ya. Jadi bukan hanya ngambil dari ini memasukkan equation jadi selesai, nggak seperti itu. Harus dikasih penjelasan maksudnya apa ini, maksudnya dari persamaan ini untuk apa seperti itu. Coba geser lagi ke bawah, bab 4, bab 4 hasil dan analisa. Ya kalau saya lihat dari KKBI, analisa itu nggak baku, harusnya analisis yang baku. Nah, kita lihat nih gambar 4.1 ya, Pak. Analisis gambar 4.1. Nah, kamu tadi menjelaskan, nah ini menarik. Ini harus menggunakan mendalam dan sebagainya. Tapi saya lihat analisisnya kamu nggak mendalam. Kalau misalkan saya kejar, kenapa sih? Kalau kita lihat ya, yang paling signifikan di sini terkait dengan probabilitas itu adalah MLP ketimbang yang kamu sampaikan tadi tekan. Tekan perubahannya nggak terlalu signifikan ketimbang MLP. Coba kamu lihat MLP itu grafiknya naik turun naik turun naik turun seperti itu. Kamu nggak bisa menjelaskan kenapa itu bisa terjadi seperti ini ketimbang yang lainnya. Ah, mohon maaf Bapak. Kalau ini naik turunnya itu adalah nilai dari root mean square error untuk time step tersebut, Bapak. Di sini ada jumlah Iya, langkah prediksi. iya. Mengapa pada jumlah sekian itu dia naiknya signifikan ketimbang yang lain? Kenapa pada sekian dia turun? Nah, kalau kita ingin menggali lebih dalam terkait dengan analisis, ya harus seperti itu. Korelasinya dengan yang lain apa? Ada korelasinya apa tidak? Antara tekan, MLP, GRU, LSTM. Kalau memang ada korelasi disampaikan. Kalau nggak ada ya sudah. Nggak ada korelasi sama sekali. Misalnya. Kayak gitu. Karena kalau kita lihat dari tekan itu sendiri nggak terlalu signifikan. Kayak gitu. Karena yang kita lihat dari sekilas, dari grafik ini yang paling signifikan untuk perubahan probability-nya itu adalah yang MLP. Memang kita bahasnya tekan. Kayak gitu. Namun kita juga harus jelaskan untuk yang lainnya kenapa. Nah kan kita ini kan bab analisis ya. Kenapa kita jatuhkan nanti ke tekan dan lain sebagainya. Jadi kita harus ada penjelasan yang detail ya, kalau kita ngomong analisis. Jadi itu namanya analisis yang lebih mendalam. Jadi nggak hanya dilihat oh ini seperti ini, oh seperti ini, oh kayak gini. Enggak kayak gitu. Apa kalau yang kita lihat probability-nya itu antara dari 10 sampai ke 18. Nah, itu probability-nya dari sisi apa namanya grafiknya itu eh, grafiknya luar biasa itu dia ya. Jadi tolong ditambahkan lagi kira-kira yang saya sampaikan tadi. Geser lagi ke bawah ya termasuk sumbernya tadi ya. Oke.
Nah, juga nggak sama gambarnya antara yang ini sama ini. Ya, memang ada perbedaan sih, saya tahu. Namun juga harus ada penjelasan yang detail. Kenapa perbedaannya gambarnya nggak sama jauh gitu ya antara semut eh, skala untuk yang ini dengan yang sebelumnya seperti itu ya. Lalu ke bawah lagi coba lihat. Oke, nah ini kesimpulan ya, Kesimpulan Bapak. kesimpulan. Nah, kesimpulan ini apakah sudah menjawab rumusan masalah? Kalau saya katakan belum. Kenapa? Karena di sini kamu nggak memasukkan model tekan itu tadi, kamu juga nggak memasukkan hasil dari pengujian yang kamu lakukan di analisis tadi. Waktunya berapa lama, ya tadi akurasinya berapa persen dan lain sebagainya. Nah, itu kamu belum sampaikan sedetail itu. Jadi kalau kita ngomongnya lebih baik, cukup baik, ya, baiknya berapa, angkanya berapa, bandingkan dengan model yang lain tradisional dan sebagainya berapa, kita ngomongnya angka nih, karena kamu di awal sudah ngomongnya angka, kenapa di akhir kamu nggak sampaikan angka tadi itu tadi berdasarkan hasil analisis ya kamu sudah sampaikan dalam waktu sekian detik dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita tahu nih perbandingannya dengan yang lain. Paham ya Ya Pak. Aryo ya? Biasa lagi ke bawah, ini saya kasih tahu salahnya, penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka nomor satu itu penulisan kalau kita menggunakan IEEE stylenya itu salah. Kenapa salah Pak? Karena itu langsung masuk ke PT. Harusnya kalau memang itu ya langsung aja kustodian S.D.D apa nama perusahaannya. Kan dia punya singkatan atau apa. Nggak ada nama PT dimasukkan di dalam ini. Ya kamu lihat nomor 2, nomor 3 itu. Kalau nggak dia nama orang, dia nama apa kayak gitu. Ya, Pak. Saya ada referensi. Apalagi ini kamu sampaikan dalam bentuk KSE News. Nah, ini berarti ada KSE News, berarti dia ada berita. Ya. Yang menyampaikan siapa? Kan mesti ada. Nah, ini berarti, nah, ini saya jadi pertanyaan. Kamu editnya dia pakai Mendeley atau manual? Pakai Mendeley Bapak. Jadi Nah, ya kalau kalau pakai Mendeley ya silakan diperbaiki di Mendeley-nya. siapa Pak? Ini Bapak. Ya, Mendeley Bapak. diperbaiki di Mendeley-nya. Ya, oke. Jadi tolong disesuaikan ya kayak gitu. Memang benar ini pakai stylenya IEEE, pedomannya. Betul, betul Bapak. Pakai IEEE Bapak. Tolong diperbaiki di properti ya sebelah kanannya ya. Jangan menggunakan PT seperti itu. Siapa Pak? Nanti saya perbaiki Bapak. Baik, saya kira cukup sekian dari saya. Saya silakan kepada Bu Pesta. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Kayaknya udah dibabat habis nih Pak sama Pak Ahmad Pak. Kayaknya udah dibabat habis sama Pak Ahmad. Tadi kayaknya saya mungkin nambahin dikit aja. Mas Haryo untuk perbaikannya saya di dokumen aja ya Mas ya. Dokumen Ya, di laporannya. Tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Pak Ahmad untuk bahasa Inggrisnya. Salah satunya coba dilihat yang di halaman 4, Mas Haryo. italik ya Bu. Iya. Mohon maaf Bu. Hmm, di halaman 4, Halaman 4 1.5. Hmm, ini Bu. Mohon maaf. iya, ada. Ada Bu. Baru saya ganti Bu. Coba lihat ke halaman 6. Kata continue ada di KBBI nggak, Mas? Eh, continue. Oh ini Bu. Ada di Continue. KBBI nggak? Mohon izin. Kita dicek ya. Tapi continue Bu. Yang bukan continue. Terus di halaman 8.
Mas, Aman. inner function sama outer function, Ini ya, Bu. Oh iya, neuron, neuron. No, neuron. Bentar, Bu. Mungkin ada yang lain. Oh iya ini, Bu. Asing. Banyak, Ibu. ya. Sebanyak ya Mas ya, nanti dicek lagi ya. Siap, Ibu. Sampai tadi di bawah kesimpulan juga. Ya, coba tadi Mas ke rumusan masalahnya deh Mas. Ini masih belum dalam bentuk pertanyaan. Hmm? Bukan dalam bentuk pertanyaan ini, Bu, rumusan masalah. Bukan dalam bentuk pertanyaan. Ya, tadi Bapak Ahmad kan memberikan arahan untuk dibuat dalam bentuk pertanyaan yang lebih jelas, Ibu. Dan nanti jawabannya pada kesimpulan. Oke, masalah yang didapatkan adalah penurunan nilai akurasi modal harga saham. Langkah prediksi ke depan. Bertambahnya langkah prediksi ke depan. Apa yang bisa kamu ambil, Mas, dari rumusan masalah terus di kesimpulannya Eh, sekarang? Maksudnya apa yang bisa saya jawab dari sini ya, Bu? Maksud Ya, seperti itu. hmm. Dari di sini kan saya memberikan permasalahan yang berasal dari paper juga ya, Bu. Jadi seperti itu, berdasarkan yang tadi diberikan oleh Remy Janet, kemudian saya memberikan rumusan masalah seperti itu. Dan jawabannya adalah pada ini sih, Bu, pada hasil pengujiannya aja ini bahwa semakin ke belakang itu kalau kalau grafiknya di smoothing itu bisa bisa terlihat bahwa tekan itu paling bawah, Bu, meskipun tidak signifikan gitu, Bu. Jadi untuk prediksi di step yang ke 6 ke atas itu, Bu, seperti itu, Bu. Memang memang tidak tidak saya sebutkan yang di apa namanya yang dimaksud jangka panjang itu seberapa, jangka pendek itu seberapa. Itu nanti saya akan cari beberapa referensi mungkin, Bu, untuk menentukan hal tersebut, Ibu, tentang eh, kriteria yang disebut dengan jangka pendek dan jangka panjang itu, Bu. Tapi di sini kamu menuliskan menunjukkan akurasi dan stabilitas prediksi lebih baik. Mana yang menunjukkan akurasi dan stabilitas lebih baik? Maksudnya dari hasil root mean square error-nya, Ibu. Root mean square error yang ini kan hasil root mean square error-nya grafiknya seperti ini. Kemudian ketika dilakukan smoothing dengan moving average sebesar 5 window, itu, Bu, moving average-nya, Bu. Jadinya seperti ini. Jadi dari visualisasi ini saya menginterpretasikan bahwa stabilitas dari model yang paling bawah yaitu Tekan itu lebih baik dibandingkan yang model lainnya yang dibuat komparasi seperti itu untuk saat. Meskipun pada awal ketika lebih time step lebih pendek itu dia kalah, Ibu. Seperti yang di sini pada jangka pendek GRU, Gated Recurrent Unit ini RMSE-nya paling rendah, Ibu. Kemudian ketika time step-nya ke time step 5 ke atas, dia mulai kalah dari model yang lain, GRU-nya. Begitu, Ibu. Ini seperti itu. Hmm. Oke. Jadi satu time step di sini sebenarnya adalah 5 hari, Ibu. Karena saya membuat, karena biasanya kalau trading saham itu hari Sabtu Minggu libur, jadi saya mau membaginya time stepnya 5, Pak. Bu. Setiap satu step itu adalah 5 hari, seperti itu, Bu.
Jadi ketika prediksi itu step sampai 30 itu artinya 150 hari, Bu. Prediksi 150 hari ke depan. Gitu. Dan yang dilihat di sini hanya angka akurasinya aja, yaitu root mean square error. Yang mana semakin rendah itu semakin bagus. Seperti itu. Jadi jangka waktunya untuk harian, bukan untuk tahunan. Bukan, Ibu. Itu hanya untuk data trainingnya saja, untuk tahunan yang dipakai untuk training model itu tadi, Bu. Kemudian nanti kan dia akan melakukan apa ya namanya prediksi dan kemudian melakukan validasi. Itulah yang jadinya nanti mean square error-nya, Bu, yang menjadi metrik akurasi itu tadi, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, cukup Pak Ahmad. Oh iya, baik. Sudah ya. Baik, untuk selanjutnya adalah penilaian ya dari Haryo. Mungkin dibantu Bu Resa atau saya, ya. Haryo sementara tunggu di ini dulu ya, di apa? Di stop dulu share screen-nya. Tunggu di waiting room ya. Saya lift dulu ya. Waiting room atau Eh waiting room, di waiting room sebentar. mohon maaf, Bosnya Bu Resa, silakan Bu Resa. waiting roomnya?